Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya terkait dengan Microsoft Excel, dimana sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa alamat dan formula serta fungsi yang ada di Microsoft Excel. Nah, pada pertemuan kali ini silakan teman-teman kita akan mencoba menggunakan fungsi CONIF, di mana berfungsi untuk menghitung suatu data numerik dengan kriteria tertentu. Nah, sebelum kita coba, teman-teman silahkan dibuatkan terlebih dahulu desain seperti ini. Teman-teman bisa pause, kemudian setelah teman-teman selesai, baru teman-teman play kembali videonya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman sudah buat desain seperti ini. Ya, di sini ada studi kasus terkait dengan gaji pokok karyawan. Nah, dimana di sini ada divisinya juga ya. Kemudian divisi, kemudian gaji pokok ya sesuai dengan divisinya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan yaitu di sini ditanyakan banyak pegawai pada divisi sales. Nah, kita nanti akan menggunakan fungsi CONIF, di mana kita mencari berapa jumlah karyawan yang berada di divisi sales. Langsung saja teman-teman, sama dengan CONIF, kemudian kita pilih range-nya di kolom divisi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman jangan lupa pisahkan dengan titik koma. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan kriterianya. Nah, kriteria apa yang kita cari? Kriteria apa yang kita cari? Nah, kita jangan lupa menggunakan titik 2. Yang kita cari yaitu divisi sales ada berapa orang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Silahkan dicoba. Kalau sudah selesai kita tekan enter. Berarti di divisi sales ini sebanyak 2 orang. Nah, pegawai yang berada di divisi sales ini ada 2 orang. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, di sini kita juga akan menggunakan fungsi CONIF, di mana kita akan mencari banyaknya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Nah, lebih dari 5 juta. Kita coba CONIF, kemudian kita pilih range-nya, kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya itu lebih dari 5 juta. Seperti ini. Kita coba ya teman-teman. Wah, terjadi error nih teman-teman. Ada problem di formula. Kita coba cek. Kita coba berikan kutip 2 di sini teman-teman. Nah, oke. Di sini hasilnya 3. Kita lihat coba. Misalnya di sini dimintakan banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Hasilnya 3 ya. Lebih dari 5 juta padahal ada 7.500.000 dan 6.500.000. Kenapa hasilnya 3? Karena di sini ada sama dengan teman-teman. Jadi nilai yang gajinya masih 5 juta pun masih masuk ke dalam kriteria fungsi CONIF ini. Karena di sini batasannya yaitu lebih besar sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan 5 juta, maka dia akan dihitung berapa jumlahnya gitu kan, seperti itu. Kalau saya hilangkan, maka di sini yang akan dihitung oleh fungsi CONIF ini yaitu hanya nilai yang di atas 5 juta seperti itu. Nah, jadi jumlahnya 2 ya teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kita sudah belajar fungsi CONIF. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman mencari atau menghitung suatu data numerik, ya tentunya kalau numerik itu angka ya, teman-teman harus menggunakan CONIF. Dengan ya tentunya CONIF ini dicari untuk mencari numerik dengan kriteria tertentu. Seperti tadi kita mencari berapa jumlah. Nah, kalau numerik berarti jumlah. Nah, di sini yang dicari apa? Jumlah
karyawan atau karyawan yang memiliki divisi sales. Kemudian yang selanjutnya ada juga pegawai yang lebih dari 5 juta gajinya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita coba di latihan yang kedua, teman-teman. Silakan teman-teman buatkan desainnya terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa diikuti tutorialnya. Baik, yang pertama kita coba mencari divisi. Nah, kalau divisi, kalau misalnya kodenya 4, kira-kira divisinya apa? Nah, ini ditentukan dari sini ketentuan soalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya mencari status. Nah, kalau statusnya S, maka di sini kalau kode statusnya S, maka statusnya yaitu single. Kalau M berarti married. Nah, selanjutnya tunjangan. Nah, tunjangan ini ditentukan dari statusnya. Kalau misalkan dia udah married, nah berarti dia dapat tunjangan 200.000, seperti itu. Apakah ini menggunakan rumus CONIF? Tidak usah, teman-teman, karena kalau CONIF itu tadi kita mencari jumlah dari kriteria tertentu. Kalau di sini kita memberikan logikanya gitu kan. Kalau saya pilih kodenya 1, maka divisinya salah, seperti itu. Kita coba. Jika ini hanya menggunakan rumus if saja, KB2 sama dengan 1, nah, titik koma, kemudian value if nya kita kasih berarti yaitu sales. Kemudian jika kode B2 nya sama dengan 2, maka dia kode divisinya yaitu purchasing. Kemudian belum selesai, teman-teman, titik koma, kemudian jika kodenya B2 nya sama dengan 3, maka finance. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika B2 sama dengan 4, maka jabatannya HRD. Kita coba 3, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman, logika if. Jadi kita di pertemuan ini, di latihan 2B ini kita menggunakan if. Jadi, tadi misalkan kita rubah kodenya 1, 3, 4, kemudian 5 ada nggak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita beri juga kondisinya, bisa seperti ini, berarti tidak ditemukan. Ya, cukup menginputkan kode sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan di sini diberikan kondisi lagi, misalkan nih, teman-teman, selain itu misalkan tidak ada. Misalkan saya input 7, nah tidak ada, berarti memang kode yang diinputkan itu harus 1 sampai 5. Ya, teman-teman bisa menambahkan di sini pesan, atau misalkan pilihan divisinya tidak ada. Nah, kalau misalkan sudah selesai, ya teman-teman tinggal di copy paste saja seperti ini dengan double klik. Nah, lebih mudah kan? 2, kemudian ini 4, dan ini 3. Baik. Yang selanjutnya kita akan menentukan status nih, teman-teman. Dimana ketentuan soalnya yaitu kalau misalnya kode statusnya M, maka dia statusnya married. Kalau S, maka dia statusnya single. Baik, kita coba. Kita menggunakan rumus if ya, teman-teman. Jika B2 sama dengan S,
2 dengan sama dengan S, maka single. Kemudian kita coba jika D2 sama dengan M, maka merit, seperti ini. Nah, coba untuk M, kita coba di sini misalkan M merit ya. Kalau S berarti single, kalau F ada nggak? Nah, sama ya teman-teman. Misalkan kalau misalkan seperti ini, tinggal tambahkan saja. Misalkan kita mau menambahkan pesan nih, kode salah. Kita cukup menggunakan M atau S. Oke, untuk selanjutnya ya sama teman-teman, tinggal di copy paste dengan double klik seperti ini, karena bawahnya sama kan sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan tunjangan. Nah, dimana tunjangan ini ditentukan dengan nilai 200.000 bagi yang sudah merit. Kita tinggal tentukan saja nih, sama dengan jika ya kode statusnya M, sama di sini ya, jika D2 nya sama dengan M, maka dia dapat tunjangan seperti ini. Kita coba dulu. Nah, kemudian ini nggak ada ya teman-teman. Nah, tidak ada, berarti kalau misalkan seperti itu, selain itu kita kasih 0 seperti ini. Nah, tunjangannya 0. Kita coba gunakan fungsi accounting teman-teman. Number kan seperti ini ya, accounting. Kalau kita hilang, coba kita kasih, kita hilangkan kutip 2 nya. Nah, jadi dia biar dia membaca secara accounting ya teman-teman, jadi seperti ini. Jika D2 ini berarti kode statusnya M, maka dia dapat yang 200.000, selain itu dia 0 seperti itu. Baik teman-teman, sampai sini mungkin teman-teman sudah mulai paham ya. Jadi kita tadi sudah menggunakan fungsi if, dan yang sebelumnya tadi kita menggunakan counter if. Kemudian yang selanjutnya kita coba di latihan yang ketiga ini, kita akan belajar yang namanya, kita coba kasih judul dulu, validasi. Kita coba belajar validasi. Simak dulu teman-teman buat videonya. Nah, validasi ini, jadi nanti kita, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ada kodenya. Jadi kita kalau bentuk list seperti ini, kita tinggal pilih kode saja menginputkannya, tanpa kita harus menginputkan atau mengetik kembali. Nah, caranya bagaimana? Kita coba hapus terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita coba masuk di data. Di sini ada data validasi. Nah, yang ini, jadi nanti kalau misalkan buat baru, nah caranya sama ya. Jadi nanti kita masuk di menu data, kemudian kita pilih data validasi, kemudian kita setting di sini nih.
setting. Nah, ini kita pilih bentuknya itu list. Untuk list ini kita isi, misalkan di sini kode cabang, misalkan kode cabangnya Yogyakarta itu YOG, kemudian Jakarta itu JKT, kemudian untuk Subang misalkan SUB misalkan, atau Surabaya misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini pun kita boleh menginputkan input kode, misalkan input message-nya ya, boleh misalkan input kode SUB JKT biar memudahkan ini apa sih yang diinput gitu kan, tinggal dipilih saja. Kemudian di sini error. Nah, error ini biasanya kita ya kalau misalkan kita menginputkan salah kode, jadi bisa saja kita menampilkan kode Anda salah, misalkan seperti ini. Nah, kita coba nih. Ini kan input kode ya tadi ya, pesan yang di pesan yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya misalkan SUB. Yang selanjutnya teman-teman, sebenarnya bikin validasi itu juga bisa mengambil dari data yang lain. Contohnya misalkan kita mau mengambil misalkan data salesman ini di data atau di sheet yang lain. Misalkan saya buatkan sheet baru nih teman-teman, misalkan salesman ini misalkan ada Abdul, kemudian Mumu, kemudian Sandi, kemudian Dede, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa ngambil nih di sini nih. Cara kita blok terlebih dahulu. Kita lakukan cara yang sama. Nah, kemudian kita coba pilih dengan menggunakan list. Nah, shopnya ini kita arahkan, kita ambil datanya dari sheet yang ini, kita ambil seperti ini. Kalau sudah, kemudian tekan enter. Kemudian input message-nya boleh tambahkan, misalkan di sini kita input sales message-nya. Kemudian errornya misalkan errornya warning data tidak ada, misalkan seperti ini. Input sales seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambil data dari sheet yang lain seperti itu. Jadi kita data validasi itu bisa kita langsung kita input secara manual di shopnya yang kita lakukan ini shopnya kita tulis kalau untuk kode salesman. Nah, selanjutnya kita coba mengambil data dari sheet yang lain. Ini kan sheet yang lain ya di sini seperti itu. Bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah mulai ini ya, bertambah pengetahuannya terkait dengan Microsoft Excel. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya, di latihan-latihan yang selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengamalkan atau membagikan kembali ilmunya terkait dengan Microsoft Excel. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang masih penasaran, teman-teman boleh ikutin tutorial ini sampai selesai, sampai nanti materi selesai. Kemudian teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, dan teman-teman pun boleh bertanya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.